Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara teknikal saat ini masih oke. Ada rencana untuk ekspansi ke Timor Leste, tapi pengendalinya ternyata mulai melakukan distribusi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham WRG yang jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat ditutup turun 2% lebih ke harga 176. Secara teknikal sebenarnya WRG masih oke. Bisa kita lihat pada bulan Juli setelah berhasil break garis EMA 50 150, WRG mulai uptrend, berhasil break 150, masih lanjut naik, berhasil melewati harga 200. Tapi pada saat kenaikan di atas 200 bisa kita lihat candle tidak begitu oke. Setelah itu gagal melanjutkan kenaikan di atas 220 dan mulai melemah. Dan setelah mulai melemah bisa kita perhatikan saat ini WRG mencoba untuk bertahan di harga 170. Sedangkan untuk 180 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Karena pada perdagangan hari Kamis mencoba naik di atas 180, ternyata hari Jumat kembali melemah. Masih gagal break 180 ini. Tapi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Kan secara teknikal saat ini masih oke. Karena masih berada di atas harga 150 dan garis EMA 50 di harga 148. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya wait and see dulu. Karena memang kalau pemberitahuan bahwa pengendali mulai melepas saham WRG. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, transaksi divestasi itu dituntaskan pada tanggal 10 September. Jadi pada saat tanggal 10 September, pengendalinya mulai mengurangi atau mendistribusikan saham WRG. Dan walaupun memang ada satu sentimen positif, yaitu WRG Group ekspansi bangun e-commerce pertama di Timor Leste. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk WRG, bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan pada perdagangan hari Jumat terpantau sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk WRG, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes 170 sampai maksimal 150. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham WRG lebih oke, menurut saya saat ini adalah tunggu terkoreksi kembali mengetes 170. Apabila masih bisa bertahan, masih bisa coba entry. Jika terpantau terhadap minggu depan masih lanjut turun bawah 170, misalnya lebih oke, coba tunggu di sekitar 155 sampai 150 untuk target entry di harga lebih bawah. Dan apabila kita lihat mengetes 170 bisa bertahan dan kita entry, pertimbangkan jadikan 180 sampai 185 untuk target swing. Jika terpantau secara berseribang, WRG masih kesulitan untuk naik di atas target harga ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga bawah di 130 ke bawah, mungkin bisa jadikan 150 untuk garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, minimal secara pergerakan WRG masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisa saham MTDL yang jika kita lihat menarik secara teknikal juga sebenarnya masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi opening pada hari Jumat lumayan tinggi di 685, penutupan berada di bawah harga 630. Jadi cara candle pada perdagangan hari Jumat tidak begitu oke. Candle merah sangat solid, tapi cara pergerakan apabila teman-teman sudah punya di harga bawah saat ini menurut saya masih bisa coba di hold. Jadi saat ini MTDL sebenarnya masih mencoba untuk break resisten di 630. Sedangkan 600 saat ini masih berupa support lumayan kuat, dan di bawahnya juga masih ada support EMA 50 di 585 dan support EMA 150 di 580. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MTDL, bisa kita lihat ini menarik, asing masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 1% lebih kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah punya misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba dipantau. Bisa entry apabila MTDL minggu depan berhasil naik di atas 630. Atau jika terpantau masih lanjut turun pun, misalnya kesempatan untuk coba tunggu di zona 580 sampai 600 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan target swing jangka pendek misalnya masih ada potensi untuk swing di sekitar 650 sampai 680 untuk trend jangka pendek. Atau hold satu selama MTDL tidak turun bawah garis EMA 50 150 dengan target lebih jauh di harga 700. Selanjutnya saya coba update lagi EMTK. EMTK bisa kita lihat saat ini juga mulai sideways dan masih bisa bertahan di support 1200. Sedangkan 1300 dan 1400 saat ini masih berupa resisten untuk saham EMTK. Dan secara teknikal pun EMTK sebenarnya trennya masih bergerak sangat tren.
Jadi bisa kita lihat setelah berhasil beli garis EMA 50-150, MTK juga masih terus melanjutkan kenaikan, tapi saat ini tertahan di sekitar resisten 1400. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 1200 untuk trail stop atau jadikan zona 1000 sampai 1050 untuk trail stopnya. Dan untuk EMTK bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Kenaikan hari Jumat kemarin ini juga terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau day entry, untuk saat ini bisa lebih oke, coba tunggu di sekitar 1180 sampai 1200 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek tetap saat ini sekitar 1300. Atau hold satu selama 1180 tidak terlewati, dan target lebih jauh di 1400. Sekarang kita lihat SMA. SMA jika kita lihat secara pergerakan hampir mirip dengan EMTK, karena pergerakannya sama, secara teknikal juga hampir mirip. Bisa kita lihat untuk SMA, resisten kuat ada di 340, sedangkan support kuat ada di harga 300. Dan SMA juga secara tren untuk masih bergerak sangat tren secara berhasil beri garis EMA 50-150. Jadi hampir mirip semua dengan EMTK. Dan jika kita perhatikan di broker summary itu SMA, bisa kita lihat asing juga terpantau 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk SMA juga sama cara trading plan. Apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold, teman-teman bisa jadikan 300 untuk trail stop atau 280 untuk trail stop. Untuk teman-teman yang mungkin sudah dapat di sekitar 240 ke bawah. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau day entry, lebih oke saat ini mau saya coba tunggu di sekitar harga 300 untuk target entry-nya, karena 300 masih berupa support yang kuat. Target swing jangka pendek tetap di 320 dan target lebih jauh di 340 untuk target swingnya. Atau hold satu selama SMA tidak turun bawah 300 dengan target lebih jauh di 360 dan 380. Karena cara pergerakan SMA saat ini masih bergerak sangat tren. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.